Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan aplikasi Android yang saya buat dengan Adobe Flash Pro CS6. Nah, di sini ada flashnya. Nah, ini tampilan pertamanya. Nah, di sini saya akan membahas kompetensi pedagogi guru, yaitu kompetensi intinya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Kompetensi guru mata pelajarannya 5.1 yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu. Kita ke menu selanjutnya. Nah, di sini ada definisi teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua ada mengapa. Mengapa itu ada dua, yaitu manfaat dan kegunaan. Lalu ada bagaimana. Bagaimana itu berisikan tentang penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Lalu ada teori pendukung, ada pernyataan, lalu ada sumber rujukan, ada profil saya sendiri, dan yang terakhir informasi. Yang pertama ada definisi dari teknologi informasi dan komunikasi. Kita klik. Nah, di sini ada teknologi informasi dan komunikasi, yaitu sebuah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Kita kembali ke menu yang tadi. Nah, di sini ada mengapa. Mengapa itu ada manfaat dan kegunaan. Yang pertama yang saya akan bahas adalah manfaatnya. Nah, manfaat dari teknologi informasi komunikasi itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama, pembelajaran berbasis TIK lebih inovatif. Yaitu paradigma pembelajaran yang biasa membosankan harus diubah menjadi pembelajaran yang membuat fun dan enjoy. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan multimedia yang disampaikan dalam materi yang ada. Nah, yang kedua, ada pembelajaran audiovisual lebih efektif. Dalam pembelajaran yang monoton, sering membuat siswa sulit menerima materi yang disampaikan guru. Tapi, hal ini bisa disiasati jika guru mampu memberi warna yang berbeda dalam penyampaiannya, baik secara audio maupun visual. Nah, yang ketiga, di sini siswa lebih tertarik dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi akan membuat siswa lebih tertarik dalam mendalami materi maupun hal-hal yang lain yang terkait dengan materi yang disampaikan. Nah, manfaat terpenting yang diperoleh dari teknologi informasi komunikasi itu sendiri adalah para guru akan semakin kreatif dalam mengemas dan menyajikan materi menjadi suatu hal yang menyenangkan bagi para siswanya. Dan hal inilah yang menjadi PR besar bagi kita selaku mahasiswa pendidikan untuk mulai menekuni dengan high spirit agar keras memiliki soft skill dalam pembelajaran. Kita kembali ke menu yang tadi. Nah, di sini ada kegunaan dari teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kegunaan teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran. Pemanfaatan TIK sebagai media pembelajaran diamanatkan oleh UUD 45 hasil amandemen. Meski demikian, perlu memperhatikan berbagai hal agar penggunaan TIK efektif mencapai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Nah, penggunaan TIK dapat membantu siswa untuk mengakses, pilih, dan menginterpretasikan informasi, mengenali pola, hubungan, dan perilaku, evaluasi secara cepat dan akurat sehingga anak bisa langsung memperbaikinya, meningkatkan efisiensi, menjadi kreatif, dan mengambil resiko, memperoleh kepercayaan diri, dan kemandirian. Akan tetapi, orang tua dan guru tetap cermat dalam memilih program-program yang disajikan melalui website yang terdapat di internet. Nah, selain itu, orang tua dan guru harus tetap waspada terhadap perangkat keras yang digunakan, misalkan komputer. Hal ini dikarenakan komputer memiliki efek negatif, seperti radiasi, apabila digunakan secara terus-menerus tanpa batas. Pendampingan mutlak diperlukan agar dapat meminimalisir dampak negatif yang ditularkan melalui media tersebut. Kita kembali ke menu yang tadi.
Nah, di sini ada bagaimana berisikan tentang penerapan teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran. Nah, di sini ada penerapannya. Yang pertama, penggunaan jaringan komputer untuk pembelajaran atau e-learning. E-learning merupakan bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah maya. Melalui e-learning, belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk belajar melalui e-learning yaitu e-book, e-library, interaksi dengan pakar, email, mailing list, newsgroup, dan lain-lain. Yang kedua, ada teknologi informasi untuk media pembelajaran. Menerapkan TIK dalam pembelajaran salah satunya adalah penggunaan media pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas kemampuan siswa. Untuk hasil yang optimal, pembelajaran harus menyenangkan dan merangsang imajinasi serta kreativitas siswa. Nah, penggunaan multi metode dan multimedia sangat membantu untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, ketersediaan TIK juga berdampak pada bagaimana siswa belajar karena dapat memungkinkan siswa untuk melakukan percobaan dan belajar dari umpan balik, berpikir logis, dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, mengamati, mengeksplorasi, dan menjelaskan pola dalam jumlah, bentuk, dan data, membuat dan menguji hipotesis dan prediksi yang dapat didasarkan pada data dalam jumlah besar. Membuat generasi yang dapat didasarkan pada bukti-bukti eksperimental, mengembangkan kosakata, dan guru harus memilih atau membuat tugas-tugas dengan menggunakan tampilan gambar yang menarik, bervariasi, merangsang rasa ingin tahu. Kita kembali ke menu tadi. Nah, di sini ada pernyataannya. Di sini ada teori pendukung. Nah, teori pendukungnya yaitu UNESCO mengklasifikasi penggunaan TIK untuk pembelajaran dalam 4 tahap. Yang pertama, tahap emerging, yaitu tahap ketika baru menyadari akan pentingnya kehadiran TIK dalam pembelajaran dan belum menerapkannya. Yang kedua, ada tahap amplifying, yaitu tahap yang lebih maju di mana TIK telah dijadikan sebagai objek kajian dan pelajaran di berbagai lembaga pendidikan. Yang ketiga, ada tahap integrating, di mana TIK sudah diintegrasikan dalam pembelajaran atau dalam kurikulum. Yang keempat, ada tahap transforming, tahap paling ideal di mana TIK telah benar-benar menjadi perangkat yang digunakan dalam pembelajaran sehingga menjadi basis perubahan lembaga pendidikan. Nah, UNESCO juga merumuskan tentang tujuan dari pengintegrasian TIK dalam kelas untuk yang pertama, membangun knowledge-based society habits, yaitu seperti kemampuan dalam problem solving, mengkomunikasikan, dan mengolah informasi itu sendiri menjadi pengetahuan baru. Yang kedua, untuk mengembangkan keterampilan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Kita kembali ke menu yang tadi. Nah, di sini ada pernyataannya. Materi ini merupakan hasil gabungan dari berbagai sumber rujukan utama. Dari materi ini diambil dari buku Suherman dan kawan-kawan tahun 2003. Kita kembali ke menu yang tadi. Nah, di sini ada sumber rujukannya. Sumber rujukannya diambil dari buku dan dari berbagai sumber lainnya di internet. Kita kembali ke menu yang tadi. Nah, ini profil dari saya. Saya Astrid Hartanti. Nah, kita kembali ke menu yang tadi. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa menghubungi Gmail saya di sini. Kalian bisa lihat sendiri. Kita kembali ke menu yang tadi. Nah, sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.